Yang lucu, judi hari ini penggagas mungkin bisa jadi nggak ditangkap. Tom Lembong ini kasus gula yang nggak jelas ditangkap gitu loh. Pantesan kita minum kopi ini gulanya nggak ada. Kan karena bisa. Diskriminasi hukum ini terang-terangan terjadi di zaman atau eranya si Mulyono. Nah, dan kita tentu berharap di eranya Bapak PS Prabowo Subianto yang sekarang ini tidak akan terjadi lagi. Tapi anyway, kita gembira. Indikasi ke arah sana sudah kelihatan, kita kasihkan di akhir bicara ini. Kemudian ada yang disebut crazy rich itu adalah orang yang paling kaya yang gila ya. Crazy rich kan gila, itu kaya. Orang paling kaya kan gila gitu. Betul. Nah, ini di Surabaya. Nah, crazy rich gila. Yang dijatuhkan hukuman pidana terjatuhkan hukuman pidana vonis 15 tahun. Nah, itu pelaku utamanya. Dan di Surabaya itu namanya Budi Salim. Ini atas kasus jual beli baik, Assalamualaikum dan rekan-rekan selesaiin sekalian. Ya betul. Nanti ada yang tiga lain nonton Boleh nanti pas azan di apa namanya? Jalan aja sebenarnya. Saya coba singkat saja bahwa tadi teman-teman rekan sama sudah untuk merefleksikan kira-kira persoalan terutama masalah hukum di tahun 2024 yang lalu sampai dengan akhir tahun ini. Saya ingin mencoba untuk juga pada rekan atau katakanlah sebagai rekan hukum gitu ya tahun 2024 atau kasus hukum yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Most interest oleh masyarakat. Di antaranya yaitu jadi saya akan memperhatikan saja yaitu tentang jam baru-baru ini kira-kira akhir tahun jam khusus Kejaksaan Agung yang minta uang menjadi 920 miliar dan emas aneka tambang 51 kg kata dakwa Zaro Rika. Demikian ini hakim sebetulnya mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung itu, gitu ya. Yang juga menjadi perantara atau pemeran kasus Ronald Tanur. Tanurnya adalah salah satu anak dari pejabat tinggi ketua penyelenggara Jen pajak gitu ya. Seperti itu. Jadi kebanyakan hampir 1 triliun seorang sang atau katakan pejabat di Mahkamah Agung mengumpulkan harta sampai sekian besar. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk keputusan publik, keputusan suap menyuap, ya kan? Segala sesuatu berkaitan dengan kasus-kasus. Katakanlah masalah kasus gitu ya. Masalah kasus Markus 1 triliun. Seperti itu. Jadi kemudian tahun-tahun menjadi 5 tahun gitu, kasusnya. Kemudian tidak hanya melulu tentang uang biasa, tapi penyidik itu menemukan sekitar 74.000 dolar Singapura. Sebenarnya kan? Dolar yang lain dari Amerika Serikat 71.000 euro, termasuk euro. Dan dolar Hongkong juga 483.000 dolar Hongkong. Dan kemudian 5.725.000. Ketika menggeledah rumahnya si sebutlah jadi daerah ini di kawasan Senayan pada 24 Oktober 2024 tadi. Belum lama ya kasus ini terjadinya. Jadi itu bisa bayangkan. Dan dalam hal ini ikut terlibat dalam kasus ini adalah yang bikin malu juga kalau kita sebagai aparat penegak hukum juga itu majelis hakimnya juga terlibat rupanya. Majelis hakim Mading Surabaya terlibat tiga orang aktif itu, ya, yang kemudian sekarang dalam proses yang ditangkap dari proses untuk diadili secara hukum. Ya, ini juga sudah oknumnya yang bermasalah hukumnya terlibat dan hakimnya sendiri juga terlibat. Ya, ini jelas kita bisa baca di media-media.
Kemudian kasus yang agak ramai juga ini bukan agak lagi tapi diskriminatif menurut saya, yaitu kasus Tom Lembong. Ya, kasus Tom Lembong masalah gula itu impor gula yang bagaimana di Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan hanya 1 tahun, sekitar antara 2015 sampai 2016. Ya, nah, Tom Lembong ini sekarang menjadi tersangka dan sebentar lagi mungkin kan sidangnya kasusnya, ya, karena terjadi perbuatan di Kementerian Perdagangan tersebut. Dan ini anehnya, ini siapa diskriminatif? Loh, kan menteri-menteri perdagangan sebelumnya juga Lebih besar. Lebih besar. Ada Zulkifli Hasan, ada Itu paling besar. ya, begitulah. Jadi tapi yang diincar yang dibidik adalah Tom Lembong. Ini ada apa? Gitu. Perintah Mulyono. Perintah Mulyono. Bukan saya, Perintah Mulyono. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang lagi marah juga yaitu adalah sekarang ini kasus judi online. Ya, kita mencoba merepresentasi kasus judi online, kasus judi online, di mana ini tidak hanya melibatkan kasus-kasus biasa, tapi juga melibatkan kasus Kementerian Komunikasi dan Digital. Budi itu harus ditangkap itu, Budi Ari. Nah, menterinya pada saat itu adalah Budi Ari. Nah, dan Budi Ari itu hanya diperiksa 1 kali. Budi Ari atau Judi Ari? Ya Judi Ari. Judi Ari. Nah, jadi katakan saya Judi Ari itu namanya jadi berubah jadi Ari. Itu sampai sekarang belum dapat penyidikan gitu. Ya, untuk hanya diperiksa 1 kali. Pada saat kira-kira sebulan yang lalu. Nah, patut diduga seorang Budi Ari ini terlibat karena anak buahnya 6 orang di kementerian itu semua sudah dijadikan tersangka, Ditangkap. dan ditangkap ya. 7. Totalnya yaitu 28 orang termasuk judi itu. Nah, kira-kira begitu. Dan mengerucut ke Budi itu. Jadi rekan saya ini sangat penasaran nih kalau soal Budi ini tidak jadi target, target apa? Hukum ya, untuk ditangkap, diperiksa dan ditangkap. Saya juga begitu berharap seperti itu. Ya, jadi Budi mau ngumpet di mana lagi? Jadi menteri lagi salah. Iya makanya. Tangkap aja. Jadi menteri. Yang lucu, Judi Ari ini penggagas mungkin bisa jadi nggak ditangkap. Tom Lembong ini kasus gula yang nggak jelas ditangkap gitu loh. Pantesan kita minum kopi ini gulanya nggak ada. Kan karena bisa. Diskriminasi hukum ini terang-terangan terjadi di zaman atau eranya si Mulyono. Ya. Dan kita tentu berharap di eranya Bapak PS Prabowo Subianto yang sekarang ini tidak akan terjadi lagi. Tapi ini indikasi ke arah sana sudah kita kasihkan di akhir bicara ini. Kemudian ada yang disebut crazy rich itu masalah. adalah orang yang paling kaya yang gila ya. Crazy rich kan gila, rich kaya. Iya. Orang paling kaya kan gila gitu. Betul. Nah, di Surabaya. Nah, Crazy rich. Orang gila. Ya itu yang dijatuhkan hukuman pidana terjatuhkan hukuman pidana vonis 15 tahun. Nah, itu pelaku utamanya di Surabaya itu namanya Budi Said. Ini atas kasus jual beli tambang emas di aneka tambangnya. Jadi demikian diduga merugikan negara sebesar 1,07 triliun. Antam Mas. Jadi kita bingung untuk itu uang biar taruh satu minibus itu nggak muat ya 1,7 triliun. Yang nenek nyuri kayu ditahan. Nah, nenek nyuri kayu, ada orang nyuri singkong, tanaman ditahan bisa sampai 1 tahun 2 tahun penjara ya seperti itu. Jadi itu fakta ya. Jadi perbuatan yang tadi itu Bingung. di aneka tambang itu sebesar 58,13 gram atau senilai 35,07 miliar ya sesuai dengan faktur penjualan emas. Jadi fakturnya sejumlah itu yang terjadi dan itu semuanya Timpang apa? ya, jadi ini permainan bawah tangan semua. Oh iya. Nah, jadi permainan di bawah media harus seperti itu. Kerja iblis. Nah, kemudian bahwa apa yang dilakukan seorang Budi ya, terhadap cukup-cukupnya itu adalah juga dilakukan atau katakanlah didakwa melakukan TPPU.
Iya, Tindak pidana semua. pencucian sudah pasti kan ya. Kalau ada uang sejumlah itu kita mungkin tidak ada pencucian uang dalam hal ini. Pasti kali. Gitu. Nah kemudian pada sidang kemarin belum lama ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 24 Desember ketiganya didakwa sejumlah 4,6 miliar rupiah. Oke. Berikutnya adalah kaitannya dengan Harvey Lewis. Ini ramai sekali. Suami dari artis siapa? Ajam. Dewi Sandra. Salah, Sandra Dewi. Sandra Dewi. Karena Ajam ini kalau yang Ajam ini apa? Ya, Harvey Lewis, suami dari artis Sandra Dewi. Itu memberikan negara pada main-main jatuh 300 triliun jam. Itu juga susah aja. 6,5. Berapa tak? Itu Hah? Nggak cukup rumah ini. Nggak cukup. 300 triliun. Itu pengadilan ya. Itu pengadilan dan sudah ditetapkan di mahkamah pengadilan. 300 triliun. Iya. Pada 23 Desember kemarin, tahun lalu, Majelis Hakim Tipikor memvonis sampai pidana hanya penjara 6 tahun 6 bulan. 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Jadi kalau dibelikan kue pepek begini dapat 3.000 ton. Sendiri terkait representasi tahu. Hebat, kan bilang belikan gue itu dapat Sedikit selesai. berapa ribu ton gitu. Biar terakomodir. Oke. Kemudian Setelah selesai tutup atau kemudian bersamanya yang itu melakukan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang disebut Elena Lim, ya seorang perempuan di mana dalam kasus tersebut Elena Lim Chinese Oh ada. Ini anak itu mencapai 300 triliun. 3. Oke. Bagaimana kok ada jedanya? Ya. Oke. Nah, yang paling Terakhir. ramai juga. Semua ini ramai nih tahun 2024 karena yang melibatkan aparat kepolisian. Ini bukan tamu. Kapolda, mantan Kapolda Sumatera Barat, ya kalian tahu ya, ingat ya. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minasa, ingat ya? Ya. Ya, itu kejadiannya sekitar 18 Oktober 2022 dan baru akhir tahun kemarin dilakukan vonis oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Termasuk dia polisi, Udah. kasus lainnya adalah polisi sampai menembak pelajar SMK. Itu terjadi, ya, dengan alasan macam-macam. Sudah Si pelajar SMK tidak dalam kondisi lawan, tidak dalam kondisi membawa senjata tajam, tapi ditembak secara polisi. Itu kejadian. Kejadian polisi tembak pelajar. Kemudian satu lagi, polisi tembak polisi. Nah, itu kejadiannya sekitar 24 Oktober 2024 kemarin, di mana bukan Sambo ini, gue Sambo ini, di mana AKP Dadang Iskandar menembak rekannya AKP Ulil Rianto Ansari di Mapolsek Solok Selatan Sumatera Barat. Begitu ya? Ya. Tembakan ini juga terkait dengan penegakan hukum terdapat tambang ilegal yang sedang ditangani oleh korban. Artinya ada sedikit sengketa kasus tambang di antara mereka, begitu ya? Rebutan inilah yang satu ingin menegakkan hukum, tapi yang satu adalah ingin mengamankan proyeknya di ilegal tambang itu seperti ini. Dan mengakibatkan rekannya sendiri ditembak di depan di kantor polisinya, di kantor mereka sendiri. Itu seperti itu kejadian. Ya, masuk. Lalu sambung. Ini enggak ini contoh seniornya itu sambung ya kan saya bukan sambung. Mencontoh seniornya. Oke, demikian ada satu hal juga kasus pada kasus nasional yang sudah banyak mengeluarkan kasus ini. Ya, tadi sudah dikatakan sebagai pada terutama di pada kedua ini bahwa tetap sampai nanti kami selalu akan mendampingi atau memberikan para korban di proyek kedua itu. Dan minggu depan juga kami akan menghubungi kepada wilayah PIK 2 itu ya, untuk mencari tahu dan mendampingi kasus yang sebenarnya kalau terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.